teman-teman, perkenalkan, nama saya Miranda Marpau. Saya mahasiswi semester 5 Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus 9, yaitu siklus aset tetap di perusahaan Jim & Clean. Pada perusahaan ini terdiri dari dua fungsi utama, yaitu fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan. Di sini nanti saya akan menganalisis mengenai diagram konteks, DFD, flowchart, kelemahan dan saran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuisisi aset tetap, dimulai dari diagram konteks, DFD, dan flowchart. Membahas mengenai diagram konteks sistem akuisisi aset tetap, di mana terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang usaha, dan departemen akuntansi. Dimulai dari manajer produksi mengirim permintaan pembelian ke sistem, lalu sistem akan meneruskan daftar pembelian ke pemasok dan melakukan negosiasi. Jika pemasok setuju mengenai negosiasi tersebut, maka pemasok akan mengirimkan persetujuan negosiasi. Lalu sistem akan mengirim pemberitahuan kontrak yang telah disepakati ke manajer produksi. Selanjutnya, manajer produksi akan mengirim permintaan pengambilan aset ke pemasok dan nantinya manajer akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Selanjutnya, manajer kemudian mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Lalu berdasarkan data tersebut, Departemen Utang Usaha akan melakukan pencatatan utang usaha. Lalu, sistem akan mengirimkan tagihan pembayaran ke Departemen Akuntansi, dan Departemen Akuntansi akan melakukan transfer pembayaran aset tetap ke pemasok. Lalu, setelah ditransfer, Departemen Akuntansi akan mengeluarkan bukti pengeluaran kas yang akan dikirimkan ke sistem. Masuk ke DFD level 0, di mana terdapat 3 sistem, yaitu 1.0 mencari pemasok dan melakukan negosiasi. Diawali dengan manajer produksi mengirim permintaan pembelian dan syarat kontrak ke sistem, lalu sistem akan meneruskan daftar pembelian dan syarat kontrak tersebut ke pemasok dan melakukan negosiasi. Jika pemasok setuju, maka pemasok akan mengirim persetujuan syarat kontrak dan sistem akan mengirim pemberitahuannya ke manajer produksi. Lalu masuk ke sistem 2.0, yaitu melakukan kesepakatan kontrak. Manajer produksi mengirim persetujuan pengambilan aset yang akan diteruskan kepada pemasok. Lalu pemasok akan memproses pesanan tersebut dan membuat salinan pesanan dan faktur yang akan dikirimkan ke manajer produksi. Masuk ke sistem 3.0, yaitu pembayaran pembelian aset. Manajer produksi mengirim satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Lalu Departemen Utang Dagang akan mencatat utang dan membuat tagihan yang akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan melakukan pembayaran kepada pemasok, lalu mengirimkan bukti pengeluaran kas ke sistem. Masuk ke DFD level 1, di mana manajer produksi melakukan pengecekan aset tetap dengan melihat data master aset tetap. Lalu selanjutnya, dengan melihat data master pemasok, manajer memilih beberapa pemasok yang nantinya akan dikirimkan daftar pesanan pembelian. Jika aset yang diminta tersedia, selanjutnya menegosiasikan mengenai syarat kontrak pembelian aset tetap dengan pemasok. Lalu selanjutnya menunggu pemberitahuan apakah negosiasi tersebut diterima atau tidak. Pada DFD level 2, setelah pemasok memberitahukan bahwa negosiasi diterima, selanjutnya adalah melakukan kesepakatan kontrak. Lalu jika setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian ke pemasok.
dan pemasok akan memproses pesanan pembelian tersebut. Lalu, manajer membuat persetujuan pengambilan aset. Dan, pemasok akan mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer. Lalu, manajer akan menyimpannya dalam catatan aset tetap milik perusahaan. Selanjutnya, pada DFD level 3, manajer mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Lalu, Departemen Utang Dagang akan mencatat utang tersebut untuk pembelian aset tetap. Dan Departemen Utang Dagang juga membuat tagihan pembayaran dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi. Lalu, dengan tagihan pembayaran tersebut, Departemen Akuntansi akan mentransfer pembayaran aset tetap ke pemasok, lalu mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Selanjutnya masuk ke flowchart, diawali dari manajer produksi, melakukan pengecekan umur aset, selanjutnya memilih pemasok dan melakukan negosiasi syarat kontrak, lalu kontrak atau pesanan pembelian tersebut akan dikirimkan ke pemasok, yang nantinya pemasok akan memproses pesanan pembelian tersebut. Dan pemasok juga mengirimkan salinan pesanan pembelian dan faktur ke manajer produksi. Lalu, faktur, salinan pesanan pembelian, formulir transaksi, kebutuhan modal untuk aset tetap, kemudian dikirimkan ke Departemen Utang Usaha. Lalu Departemen Utang Usaha akan mencatat utang dagang perusahaan tersebut dan membuat tagihan pembayaran. Lalu tagihan pembayaran tersebut akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan mentransfer pembayaran ke pemasok. Dan setelah melakukan transfer, Departemen Akuntansi membuat bukti pengeluaran kas. Lalu bukti pengeluaran kas tersebut akan disimpan di file N. Selanjutnya masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem pemeliharaan aset tetap. Di sini saya juga akan menjelaskan diagram konteks, DFD, dan flowchart. Pada diagram konteks sistem pemeliharaan aset tetap, terdapat 5 entitas, yaitu manajer produksi, perusahaan asuransi, perusahaan reparasi, Departemen Akuntansi, dan pemasok. Diawali dari manajer produksi melakukan pemeriksaan aset tetap, lalu sistem akan memberikan laporan hasil pemeriksaan. Untuk aset tetap yang mengalami kerusakan, akan dilakukan pengecekan apakah masih memiliki asuransi atau tidak. Jika masih memiliki asuransi, maka sistem akan mengklaim asuransi ke perusahaan asuransi, lalu aset tetap tersebut akan diperbaiki oleh perusahaan asuransi. Dan jika aset tetap tersebut sudah tidak memiliki masa asuransi lagi, maka selanjutnya sistem akan melakukan pengajuan perbaikan aset tetap ke perusahaan reparasi. Lalu setelah perusahaan reparasi menyelesaikan perbaikan aset tetap tersebut, selanjutnya perusahaan reparasi akan mengirimkan faktur pembayaran perbaikan aset tetap. Dan sistem akan mengirimkan tagihan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan mengirimkan pembayaran ke perusahaan reparasi, lalu mengeluarkan bukti pengeluaran kas yang akan dikirimkan ke sistem. Lalu manajer produksi mengecek apakah sistem tersebut masih memenuhi standar produksi atau tidak. Jika tidak memenuhi standar produksi lagi, maka manajer produksi akan mencari pemasok untuk melakukan penawaran tukar tambah aset tetap. Lalu pemasok akan memberitahukan apakah penawaran tukar tambah tersebut diterima atau tidak. Selanjutnya masuk ke DFD level 0, di mana diawali dari manajer produksi melakukan pemeriksaan aset tetap, yaitu untuk melihat mengenai kerusakan, masa manfaat, dan apakah aset tetap tersebut masih memenuhi standar produksi atau tidak. Lalu sistem akan mengirim laporan hasil pemeriksaan
kepada manajer produksi. Untuk aset tetap yang mengalami kerusakan dan masih bisa diperbaiki, maka manajer akan melihat apakah aset tetap masih memiliki asuransi atau tidak. Jika aset tetap tersebut masih terikat asuransi, maka sistem akan mengklaim asuransi tersebut dan perusahaan akuntansi akan melakukan perbaikan pada aset tetap. Tetapi jika aset tetap sudah habis masa asuransinya, tetapi masih bisa dipergunakan, selanjutnya sistem akan mengirim pengajuan perbaikan ke perusahaan reparasi. Setelah proses perbaikan selesai, perusahaan reparasi akan mengirim faktur pembayaran aset tetap. Sistem akan mengirim tagihan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan mentransfer biaya perbaikan ke perusahaan reparasi. Dan nantinya Departemen Akuntansi akan mengirim bukti pengeluaran kas ke sistem. Selanjutnya untuk aset tetap yang tidak memenuhi standar produksi lagi, manajer akan mencari pemasok untuk melakukan penawaran tukar tambah aset tetap. Lalu pemasok akan memberitahukan apakah penawaran tukar tambah tersebut disetujui atau tidak. Masuk ke DFD level 1, di mana manajer produksi melakukan penilaian masa manfaat aset tetap dengan melihat data master aset tetap. Selanjutnya, manajer produksi melakukan pemeriksaan aset tetap. Jika aset tetap mengalami kerusakan, maka manajer melihat apakah aset tetap tersebut masih memiliki asuransi atau tidak dengan melihat data master asuransi. Lalu selanjutnya, membuat pengajuan perbaikan aset tetap. Pada DFD level 2, pengajuan perbaikan akan dikirimkan ke perusahaan asuransi beserta dengan klaim asuransinya. Lalu selanjutnya, perusahaan asuransi menerima klaim asuransi tersebut dan perusahaan asuransi akan melakukan perbaikan pada aset tetap dan menanggung semua biaya perbaikan. Kemudian, untuk aset tetap yang masa asuransinya sudah habis, akan dikirimkan ke perusahaan reparasi. Setelah proses perbaikan aset tetap telah selesai, kemudian perusahaan reparasi akan mengirimkan faktur pembayaran perbaikan aset tetap, yang nantinya akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan melakukan pembayaran ke perusahaan reparasi, lalu mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Masuk ke DFD level 3, di mana manajer produksi melakukan pengecekan aset tetap apakah masih memenuhi standar produksi dengan melihat data master aset tetap. Jika masih memenuhi standar produksi, maka aset tetap tersebut masih bisa dipergunakan. Tetapi jika sudah tidak memenuhi standar produksi lagi, selanjutnya manajer produksi akan mencari vendor atau pemasok untuk dilakukan tukar tambah aset tetap. Jika sudah mendapatkan pemasok yang sesuai, selanjutnya adalah melakukan penawaran tukar tambah aset tetap. Lalu, pemasok akan mengirimkan persetujuan tukar tambah aset tetap. Lalu jika sudah dilakukan persetujuan, selanjutnya manajer produksi akan melakukan penghapusan masa manfaat aset dan menjualnya. Pada bagian alir atau flowchart, diawali dari manajer produksi melakukan pemeriksaan masa manfaat aset tetap dan standar produksi. Lalu sistem akan mengirimkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap. Kemudian dari hasil laporan yang diterima manajer produksi, kemudian membuat pengajuan perbaikan aset tetap dan klaim asuransi. Untuk klaim asuransi dikirimkan ke perusahaan asuransi, lalu perusahaan asuransi akan melakukan pemrosesan perbaikan aset tetap dan menanggung semua biaya perbaikan. Kemudian untuk pengajuan perbaikan akan dikirimkan ke perusahaan reparasi, lalu perusahaan reparasi akan melakukan pemrosesan perbaikan aset tetap. Jika aset tetap telah selesai diperbaiki, selanjutnya perusahaan reparasi akan membuat faktur pembayaran perbaikan aset tetap.
faktur pembayaran perbaikan aset tetap tersebut akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi untuk dilakukan transfer pembayaran ke perusahaan reparasi. Setelah transfer selesai, kemudian Departemen Akuntansi akan membuat bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini akan disimpan di file N. Lalu, untuk aset tetap yang tidak memenuhi standar produksi lagi, manajer produksi akan melakukan penawaran tukar tambah aset tetap ke pemasok. Pemasok akan menerima penawaran tukar tambah tetap tersebut. Lalu, jika pemasok setuju untuk melakukan tukar tambah, maka pemasok akan membuat surat persetujuan tukar tambah aset itu, yang kemudian surat persetujuan itu akan dikirimkan ke manajer produksi. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai analisis kelemahan dan saran perbaikan. Yang pertama, kelemahannya, pembelian aset tetap hanya diotorisasi oleh manajer tanpa ada persetujuan dari direktur perusahaan. Yang kedua, manajer mempunyai kebebasan dalam menghapus aset tetap yang akan menimbulkan kecurangan. Ketika melakukan pembelian aset tetap, tidak dilakukan pengecekan terhadap aset tersebut. Lalu, untuk sarannya, yang pertama, sebaiknya pada saat pengotorisasian pembelian aset tetap, harus ada persetujuan dari direktur, agar tidak terjadi kecurangan atau penggunaan angka fiktif pada saat pelaporan biaya pembelian. Yang kedua, sebaiknya pada saat pengotorisasian penghapusan aset tetap, ada campur tangan dari direktur, sehingga fraud tidak terjadi. Yang ketiga, ketika ingin melakukan pembelian aset tetap, sebaiknya pada saat barang sampai di gudang, dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas dari barang tersebut, sehingga ketika ada barang yang cacat bisa langsung diretur. Sekian penjelasan saya mengenai siklus aset tetap di perusahaan Jim & Clean. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak sesuai dengan pendengar. Terima kasih banyak.